Bismillahirrahmanirrahim. Dan kelompok Khawarij ini, antum harus tahu ciri khas mereka apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi bagi anak-anak muda Khawarij, berzina itu kafir, berjudi kafir, korupsi kafir, berbohong kafir. Bagi orang Khawarij, muslim itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna, bukan muslim, kafir. Lihat, dangkal sekali pemahamannya. Dan terlalu cepat mengambil keputusan, terlalu cepat menyimpulkan. Muslim itu apa? Muslim itu ya memenuhi rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ketika tidak terpenuhi, ya bukan muslim namanya. Maka tidak puasa Ramadan, kafir. Tidak zakat, kafir. Tidak haji, kafir. Ya, kalau tidak sholat kan masih sebagian ulama ahlu sunnah pun ada yang mengatakan kafir. Tapi pendapat itu tidak kuat. Ya, bagi Khawarij sudah jelas kan. Ya jangankan tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, bahkan motong jenggot, nggak pakai jilbab, kafir. Sekali bohong, kafir. Luar biasa Khawarij ini. Berangkat dari kesimpulan yang buru-buru bahwa Islam itu ada rukunnya. Ketika rukun tidak dipenuhi, ya nggak sah Islamnya. Dan mereka meninggalkan berbagai macam hadis yang luar biasa. Salah satunya hadis Bitaqah. Kalau mereka dihadapkan dengan satu ini saja, hadis Bitaqah, selesai. Hujah mereka selesai dengan hadis Bitaqah. Ya, di dalam hadis Bitaqah itu, hadis kartu itu kan, dia tidak punya kebaikan apa-apa. Satu-satunya yang dia miliki hanya la ilaha illallah. Itu satu-satunya yang dia miliki. Kemana orang itu akhirnya? Neraka apa surga? Surga. Ya, Khawarij nggak kenal hadis. Ayat dia baca sendiri. Dan bodoh sekali pemahamannya. Bayangkan, orang-orang yang mestinya diambil sebagai ilmu, sebagai guru, siapa? Sahabat. Mestinya kan mereka menjadikan sahabat itu sebagai guru. Orang sahabat kan ketemu dengan Nabi SAW. Sedangkan anak-anak muda ini belum pernah bertemu dengan Nabi. Bertemu Abu Bakar juga enggak. Muda-muda sekali, belasan. Mungkin umur 20, 21. Ya, di zaman Ali itu. Kan mestinya mereka berguru kepada Nabi itu lewat para sahabat, karena mereka tidak bertemu dengan Nabi kan. Tapi para sahabat mereka apakan? Para sahabat mereka apakan oleh orang-orang Khawarij ini, anak-anak muda orang. Mereka kafirkan. Ya, terutama tiga sahabat ini dikafirkan oleh mereka. Siapa? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As. Setelah peristiwa tahkim. Antum tahu peristiwa tahkim kan? Bagaimana kelompok Ali dan kelompok Muawiyah yang berseteru itu lalu bertahkim. Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Ya. Nah, mereka menyerahkan ini kepada manusia, kan dua-duanya manusia. Amr bin As manusia, Abu Musa al-Asy'ari manusia. Orang-orang Khawarij nggak terima. Mosok menyerahkan hukuman kepada manusia, kepada Allah dong. Ya, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kenapa tidak serahkan kepada Allah? Kenapa serahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, kepada Amr bin As? Betapa bodohnya. Betapa bodohnya. Kalau Rasul masih hidup, iya, ya Rasul, serahkan kepada Allah. Kita menunggu keputusan Allah. Itu ketika Nabi masih hidup. Wahyu belum? Wahyu belum? Wahyu belum putus. Itu terjadi. Bagaimana beliau dibohongi oleh dua istrinya, turun wahyu. Iya kan?
Beliau dibohongi oleh orang Yahudi, turun wahyu. Ada perselisihan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, turun wahyu. Ini Nabi sudah wafat, nggak mungkin turun wahyu. Berarti mereka bodoh sekali. Ya, mereka menolak kalau keputusan tahkim itu diserahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Kenapa tidak diserahkan kepada Allah? Ya gimana caranya? Luar biasa bodoh sekali. Ini anak-anak muda Khawarij, persis sabda Nabi, hudasaul asnan sufahaul ahlam. Umur mereka masih sangat muda dan pemahaman mereka itu buruk sekali, sangat buruk. Bayangkan ketemu dengan Aisyah, ya, ketemu dengan Aisyah, ada seorang wanita ketemu dengan Aisyah, nanya, ya Aisyah, wanita haid itu selain mengkodok puasa Ramadan, mengkodok sholat juga apa tidak? Lihat, ini pertanyaan bodoh sekali ya. Pertanyaan bodoh. Lihat nenek-nenek kita yang nggak pernah ngaji, ya, tahu nggak wanita haid itu mengkodok sholat apa tidak? Mereka tahu nggak? Nenek-nenek kita yang nggak pernah ngaji tahu. Ini wanita-wanita Khawarij itu selesai haid mengkodok sholat. Betapa bodohnya mereka. Padahal ada Aisyah di situ, ada Ummu Salamah di situ, ada Ummu Sulaim, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar. Kenapa nggak nanya? Jadi betul-betul apa yang mereka baca di Al-Quran difahami sendiri, ditafsirkan sendiri, dan ini berbahaya sekali. Itulah anak-anak muda Khawarij, ya, yang oleh Nabi beliau katakan, solat kalian dibanding dengan solat mereka, kalian merasa kecil. Puasa kalian dibanding dengan puasa mereka, kalian merasa kecil. Kalian di sini siapa? Kalian di sini siapa? Sahabat. Sahabat. Ya, jadi ibadahnya luar biasa Khawarij sini. Saking luar biasanya para sahabat melihat solat mereka, para sahabat merasa kecil. Sholatnya banyak sekali, bukan bagus sunahnya, bukan, banyak sekali. Puasanya banyak sekali, ya. Wajah mereka pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam tahajud. Badan mereka kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Tapi yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Hum kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Lihat, segitunya Nabi mensifati mereka, kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Padahal sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Ini mulai ada di zaman Utsman, membesar di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan Ali tidak ragu-ragu. Apa? Ali tidak ragu-ragu. Apa? Membunuh mereka, membantai mereka. Karena Nabi mengatakan, inna qatlahum ajrun. Membunuh mereka adalah pahala besar. Cuman karena Ali berilmu, maka sebelum dibunuh, sebelum diperangi, maka iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah dulu, disampaikan dalil dulu, burhan, qala Allah wa qala Rasul, disampaikan dulu. Dan Ali memilih yang terbaik di antara umat ini dalam hal ilmu, wabil khusus ilmu tafsir, ilmu ta'wil. Karena pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan ilmu ta'wil, ilmu tafsir kepada anak ini. Siapa? Ibnu Abbas. Ali mengutus Ibnu Abbas untuk iqamatul hujjah di hadapan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan orang yang berzina, yang motong jenggot, yang tidak pakai jilbab, ya, dikafirkan oleh orang-orang Khawarij ini.
Ibnu Abbas datang ke Harura. Harura ini satu pasar yang akhirnya dijadikan markas mereka. Oleh karena itu nama lain Khawarij adalah Haruriyah. Haruriyah. Maka ketika ada wanita bertanya kepada Aisyah tentang mengkodok sholat, jadi Aisyah mengatakan, balik bertanya, aharuriyatun anti, apakah engkau seorang wanita Haruri, Khawarij? Datanglah Ibnu Abbas untuk iqamatul hujjah. Ibnu Abbas memberikan salam, salam Islam, salam Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum tahu jawabannya? Antum tahu jawaban mereka? Mereka jawab, ahlan wa sahlan ya ibna ammi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh mereka, ahlan wa sahlan ya ibna ammi Rasulillah. Selamat datang wahai putra paman Rasulullah. Ya Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Abbas kan pamannya Nabi SAW. Marah Ibnu Abbas, marah sekali. Aku sampaikan kepada kalian salam Islam, kalian jawab dengan salam jahiliyah. Ahlan wa sahlan. Ini salam jahiliyah. Salam Islam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mereka ucapkan. Lihat, hari ini antum tahu, lihat, ada sekelompok anak muda kaum muslimin tidak mau menjawab salam kita, karena bagi mereka kita ini kafir, belum baiat kepada mereka. Kalau sudah baiat baru dijawab salamnya. Lihat, mirip ya, ada, nggak tahu di sini di Jakarta ada sekolah, walaupun tidak banyak, mereka nggak mau jawab salam. Persis anak muda Khawarij. Wal iyadu billah. Ya, dan Ibnu Abbas mengatakan, sungguh aku menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, dahinya hitam karena bekas sujud, mukanya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam, wajahnya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Dan ketika mereka tidak sedang berpuasa, lapar, menemukan sebutir kurma, tidak berani mengambil, takut haram, takut dosa. Lihat, padahal dosa apa tidak? Nah, ini bodohnya Khawarij. Ya, yang besar dia kecilkan, yang kecil dia besarkan. Yang tidak dosa dia bilang dosa, yang dosa dia bilang tidak dosa. Ya, kita masuk masjid, kita di jalanan melihat sebutir kurma atau uang 5 ribuan, ya, atau kacang satu bungkus, kita nggak tahu milik siapa, boleh nggak kita ambil? Boleh nggak kita makan? Uang 5 ribu, 10 ribu di masjid misalnya, atau di lapangan misalnya, atau di jalanan misalnya, tempat umum kan, kita ambil, kita buat beli es jajan halal haram, boleh tidak? Boleh. Boleh, ini ilmu. Khawarij nggak tahu ilmu ini. Mana dalil? Kan nggak boleh ngomong sembarangan tanpa dalil. Mana dalil? Nabi SAW, satu ketika Nabi mendapatkan sebutir kurma. Beliau nggak tahu kurma siapa di tempat umum. Beliau ambil, beliau mau makan. Tiba-tiba beliau teringat, jangan-jangan ini kurma, jangan-jangan ini kurma zakat. Kalau kurma zakat, harta zakat, makanan zakat, boleh nggak beliau makan? Boleh nggak? Nggak boleh. Beliau dan keluarganya haram, tidak boleh makan harta zakat, tidak boleh. Ya. Nah, beliau taruh lagi. Seandainya beliau yakin bahwa kurma ini bukan kurma zakat, tentu sudah beliau makan. Kenapa? Karena ini tempat umum, boleh, ya. Kecuali dalam jumlah besar, puluhan juta, ratusan juta. Ini berlaku sabda Nabi, umumkan selama 1 tahun. Umumkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun itu kok tidak ada yang mengaku, maka
jika ditambah 1 tahun lagi lebih baik, tidak wajib. Atau mau langsung dipakai silahkan. Ya, kalau dalam setahun itu atau 2 tahun itu tidak ada yang datang mengakui. Tapi bukan litamli, bukan untuk memiliki, tapi sekedar memanfaatkan. Artinya seandainya 10 tahun kemudian ada orang yang datang membawa saksi bukti yang kuat, maka kita harus ganti. Itu untuk jumlah yang besar. Nabi mengatakan kenali ikatannya begini begitu. Adapun jumlah 5.000, 10.000 boleh. Mana dalil itu? Khawarij gak tahu. Sebutir kurma tidak berani mereka ambil, tapi mereka haramkan bukan sebutir kurma, tapi darahnya Ali bin Abi Thalib mereka halalkan. Darahnya Amr bin As mereka halalkan, darahnya Muawiyah mereka halalkan, dan tiga-tiganya dibunuh oleh mereka. Yang 2 gagal, yang 1 berhasil. Ya, ini luar biasa. Luar biasa logika mereka itu dijungkir balikkan oleh Allah. Bagaimana sebutir kurma mereka haramkan, darahnya Ali bin Abi Thalib dihalalkan, sebutir kurma mereka haramkan. Ya, itu Khawarij. Luar biasa. Sampai saat ini, ya, orang-orang yang terkena subhat Khawarij seperti itu. Muslim darahnya halal bagi mereka, kalau bagi kita kan haram. Ya. Setelah Ibnu Abbas iqamatul hujjah, menegakkan hujjah di hadapan mereka dengan kalimat qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, disampaikan dengan bahasa yang fasih, gamblang, jelas, maka 2/3 dari mereka bertaubat, meninggalkan kesesatannya, subhatnya, kembali ke pangkuan Ali bin Abi Thalib. Karena kan mereka memberontak. Awalnya mereka memberontak, tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah, karena mengatakan Ali sudah kafir. Setelah mendengar hujah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, habrul ummah ini, ulamanya umat ini, bertaubat mereka 2/3. Sisanya 1/3, sebagian mengatakan sekitar 3.000 atau 4.000, ya, karena jumlah mereka kan sekitar 12 ribuan. Sisanya antara 3.000 sampai 4.000 tidak mau bertaubat, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib, dibantai habis oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib menemukan laki-laki yang disebutkan oleh Nabi, bahwa di antara mereka ada yang punggungnya itu ada daging menonjol, ya, kasadil mar'ah, ya, mirip-mirip bentuk payudara itu di belakang. Kata Ali, cari. Pasukan mengatakan nggak ada, wahai Amir. Cari, pasti ada. Betul, setelah dicari ada. Karena Ali bin Abi Thalib yakin betul sabda Nabi tidak mungkin bohong, tidak mungkin omong kosong, dan ketemu. Sayang, tidak habis. Tersisa kira-kira 11 orang. 11 orang ini lari, bersembunyi, dan menyebarkan kesesatannya pelan-pelan. Maka muncul sekali waktu di permukaan, entar hilang lagi, entar muncul lagi, hilang lagi. Khawarij sampai hari ini, ya, ciri khas mereka adalah 1, mengkafirkan pelaku dosa besar. Apalagi yang melakukan dosa besar ini presiden, raja, khalifah. Senang sekali mereka, ya, mengkafirkan para penguasa ini hobi mereka, ya, karena bagi mereka Islam itu harus sempurna. Kalau nggak sempurna, kafir. Gitu. Mereka lupa kenyataan bahwa manusia, ambil contoh manusia sempurna itu kalau punya apa? Kalau punya mata 2, hidung 1, tangan 2, kaki 2, dan seterusnya.
itu manusia sempurna. Ya, kalau tangannya cuma satu, kakinya cuma satu, buntung, manusia bukan? Masih manusia apa bukan? Masih manusia. Coba tanyakan kepada manusia seluruh dunia, ada orang kakinya cuma satu, tangannya cuma satu, giginya nggak ada, matanya kedua-duanya buta, masih manusia bukan? Tentu mereka jawab manusia, tapi tidak sempurna. Pohon misalnya, pohon sempurna itu ada akarnya, ada dahannya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya. Ini ada pohon, nggak ada daunnya. Ya, cuman akar, batang, sama ranting-ranting. Masih disebut pohon apa tidak? Masih disebut pohon apa tidak? Masih. Pohon yang tidak sempurna. Begitu juga seorang muslim. Muslim yang sempurna itu tentu setelah syahadat, dia sholat, puasa, zakat, haji, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak berbohong. Itu muslim yang sempurna. Dijanjikan surga insya Allah. Ini ada seorang muslim, dia syahadat, dia sholat, dia puasa, tapi kadang-kadang minum khamar, kadang-kadang bohong. Masih muslim apa sudah kafir? Masih muslim apa sudah kafir? Masih muslim. Bagi orang-orang Khawarij sudah kafir, karena nggak sempurna. Karena muslim harus sempurna. Hadis di tokoh tadi dikemanai, ya, Allah Maha Pengampun dikemanai.